pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan dan menjadi takdir kita. Tepat pukul 7.30 kita melaksanakan upacara bendera. Kiranya yang diminta oleh Sang Pencipta the best frekuensi atas situasi, kondisi, dan takdir yang selalu hadir dalam hidup kita. Apa itu the best frekuensi? Sikap terbaik, respon terbaik. Maka dari itu jadilah orang-orang yang positif, pikirannya, rasanya, ucapannya, dan tindakannya. Karena itu ada dalam peta kendali kita. Kiranya segala rangkaian upacara kita dan niat kita mulai bangun tidur kembali, ini semua bernilai ibadah di hadapannya. Yang seakidah dengan saya, selawat berangkaikan salam, kita hadirkan, kita haturkan kepada manusia pilihan, contoh teladan kita. Kiranya kita dimudahkan untuk meneladani beliau dan mengharapkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bila Hulu, yang kami hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bila Hulu, yang kami hormati Bapak Ibu SMA Negeri 1 Bila Hulu, dan anak-anak kami yang kami cintai dan kami banggakan. Apa kabar semuanya? Ya, alhamdulillah. Senang sekali hari ini izin saya menggantikan Bu Intan, pembina upacara, dan izin saya rekam untuk evaluasi saya ketika saya sekolah inergen. Jadi setiap aktivitas saya direkam seperti itu untuk mengukur sejauh mana hasil proses belajar saya, bisakah saya menyampaikan dan menginspirasi, tetap dievaluasi. Sayangku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, fitrah manusia itu terkait dengan hal-hal yang melekat kepada kita, tabiat kita, kecenderungan dalam beragama, kecenderungan dalam menjalani kehidupan. Ketika kita menjalani kehidupan tidak sesuai dengan fitrah, maka tak lapang dadamu, tak bahagia. Sementara lapang dada dan bahagia itu wajib. Wajib dikatakan kepada Tuhan, bahagialah kamu, bergembiralah kamu. Maka dari itu yuk kita berproses bagaimana kita lapang dada dan bahagia. Anakku sekalian, kita sering ada perintah dan larangan, ada himbauan, ada ikrar dan sebagainya. Kamu tahu foto itu kalau tak dibingkai bagaimana hasilnya? Tahu foto kalau tidak dibingkai dia tidak cantik. Jadi bagaimana hidup kita agar kelihatan elok, karakter kita, budi pekerti kita, perilaku kita, attitude kita harus dibingkai. Terimalah bingkai itu dengan lapang dada dan bahagia. Inilah bagian dari proses kita. Bingkai itu perintah, larangan, himbauan, slogan yang dari Tuhan, yang dari manusia, diciptakan manusia. Ayo kita terima dulu. Terima dulu, jangan ditolak, jangan denial, jangan dibantah. Semua itu adalah untuk kebaikan kita bersama. Sayangku, kita harus satu persepsi, satu pemahaman bahwa bingkai inilah yang mengontrol kita. Pedoman, ya, way of life, kitabmu, ya, dan ciptaan manusia, pemikirannya itu harus kita terima dengan bahagia, berusaha untuk konsisten menjalaninya. Kita paksakan kalau memang belum punya kesadaran. Kita saling mendoakan agar kita bisa dengan penuh kesadaran mengikuti bingkai tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, ada 7 kebiasaan anak hebat Indonesia. Itu bukan slogan di bibir saja dan dipajang di pintu masuk sekolah. Itu semua ada maknanya. Yuk kita hidup, menjalani kehidupan ini dengan bingkai. Kita niatkan itu ibadah. Kalau semua diniatkan ibadah, maka hidup kita penuh makna, ada artinya, terinternalisasi di dalam diri kita, membumi. Gue banget gitu ya. Orang Indonesia ada
adalah orang yang Pancasilais, berketuhanan yang Maha Esa. Gue banget, ibadah tidak ada tawar-tawar lagi. Orang Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab. Beradab. Jadi sikap kita itu beradab loh, gitu ya. Jadikan semua itu ibadah. Ketika semua ibadah punya makna, kau berbaris ini ibadah. Ya, di kelas ibadah. Jadi kehadiranmu tidak sia-sia di hadapan Sang Pencipta. Hidupmu penuh makna dan ada arah tujuannya. Oke, kita lihat, kita ukur. Saya juga belajar. Saya juga belum sempurna. Ada tujuh apa? Kebiasaan anak hebat Indonesia. Yang pertama, bangun pagi. Nah, yuk berlatih bangun pagi. Jam 4. Biar nggak terburu-buru, paling emergensi 4:30 lah. Karena yang muslim ibadah, ada tahajud, witir, doa, ngaji, subuh dan sebagainya. Belum yang lainnya, ibu-ibu memasak, berjibaku dengan waktu. Pagi itu luar biasa. Bangun pagi, yuk berlatih kita. Berlatih. Jadi kan habit, 21 harinya itu berat. Tapi nanti otakmu sudah menerima, 21 hari. Ya, ayo kita berlatih bangun pagi. Yang kedua, berolahraga. 600 otot di tubuh kita harus dikuatkan dengan olahraga. Ya, minimal 15 menit sampai 30 menit. Seminggu 4 kali olahraga. Ini anak hebat loh, bukan hanya lip service, bukan hanya sebuah slogan. Ayo kita lakukan supaya terinternalisasi menjadi gue banget anak Indonesia. Tidak hanya lip service, tidak hanya pajangan, itu ibadah. Yang ketiga apa sayangku? Setelah berolahraga, yang pertama apa tadi? Bangun pagi. Yang kedua beribadah. Lalu yang ketiga berolahraga. Tadi lompat saya ya. Yang kedua beribadah. Beribadah. Setelah bangun pagi, yang kedua beribadah. Nah, kita kan orang Pancasilais. Yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Beribadah itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan hari ini juga kita beribadah agar hidup itu penuh makna. Oke, yang ketiga olahraga. Lalu yang keempat apa? Makan. Nah, sehat dan bergizi. Nah, makananmu, ayo kita mengupgrade ilmu kita. Sudahkah makanan kita sehat dan bergizi? Bergizi nggak harus mahal. Hidup sehat itu bisa dimulai dari pola hidup kita. Makanan yang sehat, ya kan? Berpikiran yang sehat, positif, ya kan? Jadi kita makan bergizi dan makanan sehat dan bergizi. Lalu yang keempat apa kira-kira? Tadi sudah keempat, sekarang yang kelima. Gemar belajar. Ayo, gemar belajar. Nah, halo, kita harus satu mindset. Halo sayangku, perhatikan belajar, gemar belajar. Itu harus kau ciptakan. Apa manfaat bagiku? Apa? Kita belajar dari filosofi air. Air itu kalau enggak mengalir busuk, hitam, coklat, hijau, sumber penyakit. Nah, kita kalau enggak mengupgrade ilmu kita, enggak belajar seumur hidup, maka kita seperti comberan. Tidak bermanfaat, jadi virus, hanya menggosip, hidup tak penuh makna, tidak bisa menghargai orang, yang dicari kesalahan orang. Senang lihat orang susah lihat orang senang. Waspadalah. Jadi sampai kapan Bu belajar? Sampai ajal menjemput kita. Gemar belajar. Yang keenam, apakah itu? Bermasyarakat sayangku. Jangan kau bunuh fitrahmu makhluk sosial. Jangan individualistik. Kita tak bisa hebat sendiri. Capaian prestasi mimpimu tidak bisa kau capai sendiri. Butuh orang-orang di sekitarmu. Minimal doa, menghargaimu, mendukungmu, menguatkanmu. Jangan denial, jangan menantang fitrah bermasyarakat. Ikut organisasi. Peduli kau, bergerak, maju.
Media sosial yang tak bijak, banyak kali jebakannya. Mau circle-circle, berkelompok-kelompok, polarisasi. Di sana ada tipu-tipu, membuatmu nggak bahagia. Kau lihat di medsos orang bahagia, kau nggak bahagia, kau tak bersyukur. Tujuh jebakan media sosial itu mengerikan, gitu ya. Yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Kita kurang silaturahmi gara-gara medsos. Nah, yuk, fitrah kita bermasyarakat, fitrah kita makhluk sosial, di samping makhluk individu, agar kau punya ketahanan dan tangguh, tapi tidak boleh melepaskan orang-orang di sekitarmu. Kau tak bahagia, yang rugi siapa? Dirimu. Dan yang terakhir, tidak mudah. Gara-gara gadget kita tidak tidur cepat. Di kelas setiap hari 8 orang tidur. Kami harus menggunakan 5 kacamata cinta kepadamu, membangunkanmu pelan-pelan, karena jantungmu nanti kaget. Harus ngumpul dulu nyawamu. Sayangku, sayangku, ayo cuci muka, ayo. Itulah. Jadi yang ketujuh ini cepat tidur. Semoga kebiasaan anak hebat Indonesia ini bisa kita praktekkan pelan-pelan. Yuk, saling menguatkan kita. Tidak mudah memang, tapi harus dimulai. 21 harinya itu. Lama-lama otakmu sudah menerima. Pikiran kita sudah menerima, menjadi perilaku, menjadi habit, dan menjadi karakter. Jadi sayangku semua, yuk kita berproses, tanamkan semua segala aktivitas kita. Mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu ibadah. Agar hidup kita penuh makna. Tidak sia-sia kehadiran kita di dunia ini. Oke, semangat! Oke, ya. Terima kasih. Mimpi kita menjadi orang sukses, finansial kuat, punya posisi dan jabatan mewarnai kebaikan. Kata-kata kita bijak, penuh hikmah. Orang lain mendengar dan menyimak dan tergerakkan. Yang terakhir, bermanfaat dimanapun kita berada.